Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Ramai-ramai protes naiknya biaya layanan platform e-commerce. Para penjual atau seller mengaku resah karena dianggap memangkas margin keuntungan. Nah, memasuki awal Mei, 3 raksasa pasar digital, ada Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop, ini kompak menaikkan biaya layanan. Selain biaya layanan, para pelaku usaha juga masih harus menanggung biaya iklan, dan juga promo diskon hingga subsidi ongkir agar bisa bersaing. Dan para pelaku usaha kini juga mempertimbangkan untuk bertahap meninggalkan platform dan juga mencari alternatif penjualan mandiri. Merespon hal itu, tentunya pemerintah bergerak cepat menyiapkan aturan baru terkait dengan ekosistem e-commerce. Pemerintah juga menilai bahwasannya perlu ada regulasi baru untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih sehat dan juga adil. Dan tentunya saat ini publik tentunya menunggu apakah kemudian aturan baru ini bisa benar-benar melindungi UMKM atau justru memicu perubahan besar dalam bisnis e-commerce. Dan kita tentunya akan bahas dalam Arah Angin edisi malam hari ini di TVRI bersama saya Ardianto Wijaya. Kita ambil judul Biaya Layanan Melejit, Seller Menjerit. Tentunya kita akan ajak diskusi sejumlah narasumber di kesempatan malam hari ini. Ada sejumlah narasumber yang bergabung di Studio 7. Kita sapa satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Mas Hilmi Adrianto, Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA. Mas Hilmi, selamat malam, salam sehat. Selamat malam Mas Jaya. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Di sebelah kiri saya ada Mas Gusti Raganata, ekonom sekaligus peneliti kebijakan publik Salios. Mas Gusti, selamat malam, salam sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Lalu juga ada Mas Rio Priambodo, Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. Mas Rio, selamat malam. Selamat malam Mas Jaya, Oke. salam sehat. Saya langsung ke Mas Hilmi kalau begitu. Mas Hilmi, ini yang kemudian rame-rame dibahas, apalagi rekan-rekan dari UMKM yang kemudian juga menjerit terkait dengan biaya layanan yang kemudian ini juga membebankan oleh mereka. Nah, apa yang kemudian menjadi alasan mengapa harus menaikkan biaya layanan ini kemudian, Mas Hilmi? Iya Mas Jaya. Jadi memang kalau kita lihat e-commerce ini sendiri, ini sekarang industri ini sudah bergerak dari yang sebelumnya mungkin banyak mensubsidi banyak hal, ini lebih mengarah sekarang kepada keberlanjutan. Jadi kalau kita lihat memang mungkin dibanding 5-10 tahun yang lalu kita masih melihat bahwa ada banyak promosi yang berlaku, kemudian juga ada banyak free ongkir dan lainnya. Ya. Nah sekarang itu memang perlahan dikurangi. Kenapa? Karena memang menuju kepada ke arah profitabilitas ataupun sustainability tadi. Ingin mencapai profitabilitas ini tadi Benar, tentunya benar. ya, yang kemudian diharapkan. Tapi kemudian kalau dibandingkan beberapa era lalu, kita tarik mundur. Ada era yang kemudian kita kenal sebagai bakar uang oleh marketplace begitu. Nah, ini yang kemudian juga dipertanyakan. Kenapa pada akhirnya marketplace ini sekarang menaikkan harga-harga? Apakah kemudian itu yang mendasari kebijakan dari marketplace? Apakah kemudian pendanaan bagi semua platform digital ini lagi seret atau kemudian seperti apa kenyataannya, Mas? Ya kenyataannya memang kalau kita lihat kepada saat ini, industri ini memang investor mulai melihat ke arah yang berbeda. Kalau dulu mungkin fokusnya lebih kepada bagaimana penciptaan pertumbuhan dari e-commerce-nya sendiri gitu. Kemudian juga bagaimana menciptakan traffic terhadap e-commerce-nya. Tapi sekarang lebih melihat bagaimana model bisnis ini bisa benar-benar bisa mendatangkan keuntungan terhadap investor. Karena itu memang hal ini akhirnya juga menggeser paradigma berpikir dari masing-masing e-commerce, bagaimana kemudian untuk menciptakan kesempatan yang baik juga untuk investor agar mau terus mendanai dari e-commerce ini sendiri. Gitu. Oke. Baik, apakah kemudian harus dinaikkan sebanyak itu begitu? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya. Baik. Mungkin kita bisa mengambil analogi dari antara offline dan online sebenarnya, gitu ya. Jadi memang di offline sendiri kita mengenal ada banyak sekali biaya-biaya yang memang dilakukan atau dibebankan kepada penjual, misalnya sewa tempat, sewa lahan. Ada biaya listrik, ada biaya pengamanan dan lain sebagainya. Nah ini yang tadinya gratis di online hampir tidak ada biaya. Ini yang mulai pelan-pelan biaya-biaya inilah yang dikembalikan kepada tempat yang memang seharusnya dilakukan di awal. Dan ini yang yang kemudian kita melihat bahwa terjadi pergeseran tersebut. Tapi memang di asosiasi sendiri kita melihat
dengan banyaknya masukan dari masyarakat ini, itu yang perlu kita ciptakan sebenarnya ada keseimbangan antara dari sisi industrinya sendiri maupun juga dari penjualnya. Karena kita tahu juga mayoritas dari penjual itu adalah UMKM juga. Oke, apakah ini kemudian sudah disosialisasikan atau dikomunikasikan oleh para seller atau seperti apa sebetulnya, Mas? Kalau para seller sendiri sebenarnya sudah ada beberapa feedback secara langsung ke masing-masing platform maupun juga kepada asosiasi. Tapi juga kita juga mendengar gitu ya dari pemberitaan terkait dengan kenaikan ini, dan ini yang kemudian menjadi bahan evaluasi juga di IDEA dengan member-member yang ada. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Gusti. Kalau gitu, Mas Gusti, Anda melihatnya seperti apa? Apakah kemudian ini eranya bukan lagi era bakar uang, tapi kemudian tadi Mas Silmi mengatakan kemudian marketplace ini sudah ingin mencapai profitabilitas? Ya, saya kira saya setuju ya dengan apa yang disampaikan Mas Hilmi ya. Saya kira era bakar uang itu sudah berlalu, bahkan sejak perang Ukraina dan Rusia 2022 lalu ya. Oke. Di mana kita tahu investasi ke dalam itu semakin seret. Dan kita tahu ada beberapa dan jumlah investasi ke startup di Indonesia termasuk e-commerce itu semakin turun. Tapi walaupun begitu, kita lihat secara general ya, secara umum, e-commerce di Indonesia masih bertumbuh. Kita mencapai hampir 104, sekian billion USD ya di tahun lalu gitu sampai tahun ini. Dan saya melihat bahwa adanya tekanan terhadap seller atau UMKM selama ini memang akibat biaya layanan, tapi mungkin bisa dilihat sebagai untuk membangun sustainability. Tapi memang kita juga harus cermati ada titik-titik lain gitu yang menurut saya akan jadi tidak adil bagi beberapa UMKM. Contoh, Titik lain artinya? misalkan gini, ada beberapa produk gitu yang memang langsung dijual oleh prinsipalnya. Nah, UMKM tidak akan bisa langsung bersaing. Misalkan dengan D2C tersebut, misalkan ada brand TV terkenal, dia langsung jual di e-commerce tersebut. Nah, bagaimana UMKM yang tadinya dia jualan elektronik bisa langsung harga dengan bersaing tersebut, dan inilah yang membuat beberapa ada fenomena kebangkitan social commerce gitu selain e-commerce. Misalkan ada orang yang akhirnya berubah via WA, ada yang via Facebook dan sebagainya. Website gitu. juga salah satunya. Website juga salah satunya, dan ini adalah bentuk-bentuk dari perubahan pasar. Dan menurut saya namanya pasar itu memang seperti itu, dia akan mencari tempat yang paling efisien. Sehingga menurut saya ke depannya regulasi yang diatur itu sebetulnya bukan masalah biaya layanannya, menurut saya itu biarkan jadi pasar terbuka. Tapi yang perlu dipikirkan oleh pemerintah adalah bagaimana infrastruktur logistik sebetulnya. Infrastruktur logistik? Betul. Karena gini, biaya pengantaran di Indonesia, kita tahu indeks LPI-nya Indonesia itu ada di peringkat 69 atau 63 saya lupa, 63 kalau nggak salah, dari 139 negara. Nah, itu sangat jauh dari ideal, di mana biaya logistik itu ada di angka 14, sekian persen. Padahal di target di RPJMN Indonesia itu di 12, sekian persen. Artinya ini gap yang inilah yang membuat sebenarnya harga commerce itu penjualan secara online itu mahal. Biaya logistik, dan kita perlu ada yang namanya saling koneksi sebenarnya antara delivery dari truk dan juga laut. Dan kita tahu sebagai negara kepulauan tentu akan sangat mahal. Kalau misalnya seperti itu, dan menurut saya regulator itu tidak hanya soal Kementerian Perdagangan, tapi juga Kementerian Perhubungan. Karena yang mengurus masalah logistik, dan menurut saya itu yang perlu didiskusikan juga. Artinya nggak ada masalah ya kalau misalnya dinaikkan ini? Tidak ada masalah, tetapi memang banyak alternatif lainnya sebetulnya. Oke, saya sebelum nanti ke Mas Rio, tapi saya akan konfirmasi Mas Hilmi, itu yang kemudian dituntut, artinya terkait dengan infrastruktur logistik harus dibenahi. Tidak hanya biaya layanan yang kemudian, tapi juga kemudian seller juga dibebankan tadi biaya iklan, biaya promo diskon, subsidi ongkir ini yang kemudian juga agar bisa bersaing. Artinya tadi Mas Gusti katakan infrastruktur logistiknya harus dibenahi juga. Itu menjadi salah satu faktor besar sebenarnya. Infrastruktur logistik itu salah satu investasi yang paling besar dari marketplace sebenarnya, Mas. Dan selain itu juga ada bermacam-macam. Tadi mungkin kalau logistik tadi udah disampaikan Mas Gusti dengan secara detail ya. Apalagi negara kepulauan itu benar sekali. Dan biayanya itu juga sangat-sangat bervariasi lah. Selain itu juga sebenarnya investasi yang banyaknya itu adalah di teknologinya. Jadi di teknologi bagaimana kemudian bisa memasarkan produk-produk UMKM ini atau produk-produk seller ini bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Itu sangat besar upaya yang dilakukan. Termasuk juga dengan bagaimana bisa mendeteksi fraud, bagaimana bisa menciptakan data protection. Itu ada investasi besar di sana. Termasuk beberapa fitur-fitur baru seperti misalnya live commerce yang mungkin sekarang dinikmati, tapi sebenarnya itu investasi yang luar biasa besar sebenarnya dari sisi marketplace. Dan ini yang sebenarnya secara perlahan itu diperkenalkan bahwa ada biaya terkait hal tersebut.
Oke, baik. Saya langsung ke Mas Rio. Mas Rio, artinya ini tidak hanya sellernya yang menjerit terkait dengan beban biaya layanan, tapi ternyata buyernya juga atau konsumennya juga ini merasa terbebani dengan naiknya biaya-biaya admin fee, lalu juga biaya layanan dan segala sesuatunya begitu. Bagaimana kemudian Anda merekam suara-suara dari para konsumen ini? Ya, kalau saya melihat bahwa sebenarnya pengenaan biaya-biaya itu juga pasti nanti akan berdampak bukan bicara soal sustainable saja, tapi sebenarnya daya beli masyarakat juga akan bergantung di sana. Gitu. Semakin tinggi nanti biaya layanan ya, semakin biaya tinggi transparan yang mungkin biaya-biaya lain ya, pasti konsumen juga akan berpikir kritis dan juga akan mungkin akan aja switching di sana. Switching? Iya, sebenarnya kan marketplace itu kan ada beberapa hal, termasuk juga social commerce dan Ya. juga sebenarnya platform-platform sosial sekarang juga banyak ya. Dan itu lebih banyak COD dan mungkin juga nanti karakter masyarakat itu sendiri juga akan berubah, konsumen itu sendiri. Yang awalnya mungkin pakai marketplace secara formal, mereka akan juga nantinya akan mencari cara secara informal. Dan juga pasti bayar-bayar juga nanti juga akan punya ide-ide kreatif, misalkan transaksi di luar e-commerce gitu. Dan itu juga potensi-potensi itu juga harus dibaca oleh pemerintah menjadi salah satu masalah gitu. Nah, ini menjadi persoalan ya. Dari kita pemerintah itu mungkin hanya bicara soal sustainability keberlanjutan soal pelaku usaha aja, tapi masalah konsumen itu nggak pernah dibicarakan dalam hal ini. Saya melihat bahwa ketika saya masuk di LKI sekitar 2018, sektor e-commerce itu sudah masuk sekitar 10 besar pengaduan konsumen, yang mana sebenarnya terjadi pergeseran itu begitu cepat. Karena beberapa tahun terakhir YLK itu dulu itu lebih banyak transaksi konvensional dan itu switching menjadi transaksi digital dan itu masuk mungkin sekarang sudah 2 besar. Di tahun kemarin kita peringkat 2 soal belanja online itu sendiri dan di dalam belanja online juga masih banyak ekosistem di sana, termasuk juga ada pengantaran di sana, transportasi, ada jasa keuangan di sana dan permasalahan-permasalahan itu yang tidak pernah dibicarakan oleh pemerintah sampai saat ini, kayak barang tidak sampai, ada suatu permasalahan barang tidak sesuai dan sebagainya. Bahkan juga sekarang fraud juga makin tinggi, bahkan fraud yang mungkin YLKI terima soal jasa keuangan itu juga banyak terafiliasi dengan di sektor e-commerce dan itu yang belum pernah diselesaikan sampai sekarang. Tapi pemerintah dalam hal ini malah membicarakan soal keberlanjutan pengenaan biaya soal biaya-biaya terhadap konsumen. Beberapa waktu lalu kita juga melakukan judicial review kepada salah satu peraturan yang juga mengenakan service charge kepada konsumen di luar biaya-biaya awal yang sudah disepakati. Dan itu kita melihat bahwa sebenarnya ada kerugian konsumen juga di sana, ada biaya-biaya double charging di sana. Dan yang kedua sebenarnya biaya-biaya platform ini kan kita melihat bahwa sebenarnya persoalan awalnya adalah sebenarnya biaya produksi yang semakin tinggi di awal, biaya cost untuk promosi. Di 2019 ketika saya masuk di YLKI sekitar 2018 itu berganti tuh pemain platform itu saya menganalisa hari ini tahun ini itu mungkin seller paling banyak waktu itu biru, gak lama adalah warna pink, terus juga warna hijau, terus sekarang dari warna oranye dan itu saya melihat bahwa sebenarnya pergeseran ini hanya pergeseran pemain saja gitu. Pergeseran pemain siapa yang paling kuat dalam bakar uang di pasar, nah itulah pemenangnya gitu. Tapi kan tahun ini tidak ada pemain baru nih. Artinya kan tidak ada kompetisi untuk bakar uang sesama pemain ini e-commerce ini tadi. Begitu. Ya sebenarnya nggak ada bakar uang di sana, tapi kan sebenarnya cost productionnya pemerintah itu nggak pernah masuk sampai cost productionnya. Gitu. Oh, oke. Sebenarnya komponen biaya itu sampai nemu biaya lainan tuh kenapa sih gitu? Itu yang harus dibedah pemerintah sehingga pemerintah itu dalam membuat kebijakan itu secara utuh. Apakah ada komponen-komponen biaya promosi di sana? Berapa sih biaya promosi di sana? Ya. Kenapa pemerintah tidak menekan biaya promosinya saja? Misalkan untuk persaingan di antara mereka makin sehat. Itu yang kemudian belum diatur ya di Permendak 31 2023. Saya nggak tahu apakah biaya promosi itu nyampe sana diatur atau enggak atau memang itu dilempar di pasar. Saya ambil contoh di industri penerbangan. Ketika menetapkan tarif itu kurang lebih ada sekitar 18 komponen tarif gitu. Nah, ketika pemerintah ingin menurunkan biaya, maka yang di komponen-komponen itu maka akan terlihat komponen biaya mana yang akan diturunkan yang itu menjadi beban pemerintah. Misalkan pajak dan sebagainya. Dan itu membuat persaingan usaha itu menjadi sehat dan pertumbuhan industri itu makin bagus. Gitu. Oke. Dan itu yang harus diintervensi sehingga bukan hanya bicara di hilirnya saja tapi dari hulunya produksinya itu yang harus diintervensi oleh pemerintah menurut saya. Oke. Soal transparansi biaya juga dikeluhkan oleh seller ya artinya. Sebenarnya
Kalau dari sisi konsumen, transparansi biaya itu lebih banyak fenomena yang lagi berkembang adalah mungkin dark pattern. Nah, mungkin kalau saya berapa kali itu dark pattern itu kayak misalkan biaya, misalkan ada penggelembungan biaya, misalkan di harga itu sekitar 18.000. Ketika mau cek, oh ternyata ada harganya sangat tinggi, ternyata ada centang biru, misalkan untuk asuransi, proteksi dan sebagainya, itu adalah fenomena dark pattern di sana yang mungkin ada biaya-biaya tidak langsung itu membebankan biaya pada konsumen sehingga harganya itu biaya itu semakin tinggi. Yang kedua, platform layanan itu juga harus dilihat juga apakah seller itu juga dibebankan biaya layanan gitu. Sehingga nanti jangan sampai nanti platform itu double charge dari konsumen dapat, dari ini dapat dan sebagainya, sehingga nanti sebenarnya siapa yang di-happy-kan di sini gitu. Kalau biaya itu seller nggak mungkin daya beli akan turun, konsumen juga daya beli akan turun, dan juga pasti transaksi juga pertumbuhannya juga akan semakin turun. Dan pemerintah harus melihatnya sebagai yang holistik. Ya, Mas Hilmi menanggapi apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Rio, tadi juga Mas Gusti, silakan. Ya, terkait dengan transparansi, saya pikir itu memang juga menjadi perhatian dari asosiasi itu terhadap anggota-anggotanya, di mana kita juga menekankan bagaimana kita bisa lebih transparan terhadap konsumen, karena konsumen di sini ada dua kan sebenarnya, baik itu sebagai pembeli maupun juga sebagai penjual. Jadi memang penekanan terhadap bagaimana kita supaya menciptakan sebuah ekosistem yang benar-benar inklusif dan benar-benar bisa saling membantu, itu sebenarnya ini yang menjadi penekanan dari asosiasi sendiri terhadap anggota-anggotanya. Oke, nah ini yang kemudian juga menjadi pertanyaan begitu. Saya langsung ke Mas Gusti lagi. Mas Gusti, kalau melihat ketika tadi dikatakan pendanaan para investor ini di sisi sektor ekonomi digital yang kemudian mulai seret, apakah ini kemudian kalau Anda lihat hanya terjadi di Indonesia saja atau di hampir seluruh dunia terkait dengan pendanaan seret para investor di digital marketing ini seperti apa Anda melihat? Sebetulnya memang investasi yang terjadi di ini bukan tidak hanya terjadi di Indonesia, memang terjadi secara global gitu, terjadi seretnya pendanaan bagi Fenomena global artinya fenomena global, betul, kan ada pelambatan ekonomi global, kita tahu ada perang tarif antara Amerika China, bahkan dari sebelum itu Rusia dan Ukraina, itu kan memicu seretnya makroekonomi global secara global. Tadi juga saya sedikit mengamat dari Mas Rio tadi ya tentang persaingan e-commerce itu sebenarnya sangat kecil sekarang. Sekarang adalah saya melihatnya bahwa kedepannya persaingan e-commerce itu sebenarnya tinggal kuat-kuatan mana yang punya ekosistem paling lengkap. Contoh misalkan yang warna hijau dia udah punya, atau hitam dia udah punya penyedia layanan logistiknya apa belum, yang warna oranye udah punya apa belum. Semakin dia lengkap ekosistemnya, dia akan semakin kuat, dan itulah nanti saya melihatnya ini akan jadi duopoli atau tigopoli aja. Tidak akan benar-benar jadi persaingan sempurna, dan menurut saya itulah yang mungkin perlu jadi perhatian juga akan seperti apa. Dan juga tadi menyangkut masalah biaya layanan ya. Kalau kita selalu sampaikan dari sales itu bahwa ekonomi platform itu adalah two-sided market ekonomi. Jadi dia pasti akan mendapatkan keuntungan dari seller, dia juga akan mendapatkan dari buyer. Dan dua-duanya pasti akan ada charge layanan. Untuk seller misalkan ada komponen-komponen seperti tadi biaya layanan, ada asuransi, ada juga ads, tadi Mas Jaya sendiri menyampaikan ada layanan, ada biaya layanan juga. Jadi sebenarnya cost untuk itu sebenarnya lebih dari 20%, sebetulnya bisa jadi 25% karena dia harus bayar juga kan tadi untuk SAD, sehingga algoritmanya bisa muncul terus. Nah menurut saya itu adalah bagian sebenarnya kalau misalkan toko offline, itu adalah bagian dari marketing sebetulnya. Nah kalau buyer misalkan, buyer tadi ada layanan, ada asuransi Mas Rio menyampaikan, dan menurut saya ya itulah yang terjadi, fenomena yang terjadi di hari ini untuk mencapai sebuah profitability atau sustainability. Artinya masyarakat juga harus sadar bahwa selama ini mereka itu ditopang oleh yang namanya bakar uang gitu. Nah dan ketika ada seperti ini, nah pasti nanti akan muncul saluran-saluran baru, channel-channel baru, entah itu social commerce, apakah COD. Tapi pertanyaannya apakah aman cara-cara seperti itu? Nah biarkanlah masyarakat memilih sebetulnya akan cara seperti apa. Pemerintah itu tinggal melihat mana yang perlu diregulasi, mana yang perlu diberikan keamanan, mana yang perlu bisa ditarik pajaknya. Dan mereka juga harus fair melihat agar ekonomi berjalan itu mereka harus memberikan atau menyiapkan satu aturan yang dapat membantu dari sektor industrinya juga. Bagaimana industri e-commerce itu tetap akan berjalan tapi juga tidak mematikan inovasi. Artinya perlu ada keseimbangan, setuju tadi yang disampaikan Mas Hilmi. Menjaga keseimbangan ini, Betul. seperti apa yang harusnya dilakukan menjaga keseimbangan ini? Pertama tadi misalkan Permendak nomor 31 tadi, misalkan belum sempurna, ya itu perlu disempurnakan dengan masukan-masukan baik itu dari platform maupun dari konsumen maupun juga dari seller. Tapi saya belum pernah dengar tuh seller punya asosiasi ya. Saya belum pernah dengar, tapi banyak ibaratnya gini, banyak seller-seller maksudnya di sekitaran saya sendiri gitu ya. Banyak teman-teman saya yang benar-benar hidup murni dari marketplace. Dia keluar kerja, dia hidup dari marketplace, dia hidup benar-benar total dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Artinya cerita sukses UMKM itu bisa hidup dari marketplace itu ada, iya dan benar. Tapi makin kesini dia selalu cerita bahwa
oh ini makin susah nih, biaya layanan makin tinggi. Mau nggak mau dia harus beradaptasi. Nah kemampuan adaptability inilah yang akan diuji sebetulnya. Seberapa kuat entrepreneur Indonesia menghadapi perubahan-perubahan ini sebetulnya. Baik, kita masih akan bahas terkait dengan tema kita di malam hari ini terkait dengan biaya layanan melejit, seller menjerit. Usai jeda kita masih akan diskusi, masih bersama dengan Mas Rio dari YLKI, Mas Gusti dari ekonom dan juga peneliti kebijakan publik, dan juga Mas Hilmi dari IDEA. Usai jeda kita akan kembali, saudara, tetaplah bersama kami di Arah Angin TVRI, kami kembali saat lagi.